Saudara, investigasi terkait penyebab ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat masih bergulir. DPR meminta investigasi dilakukan secara mendalam dan transparan. Ledakan yang terjadi pada peristiwa pemusnahan amunisi kedaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, menyisakan duka bagi keluarga korban. Tak terkecuali keluarga Kolonel Antonius Hermawan. Peristiwa yang menewaskan Kolonel Antonius membuat keluarga terpukul. Tapi mereka mencoba mengikhlaskan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada pihak berwenang. Ya, nanti kita pasrahkan juga kepada yang berwenang maupun pimpinan-pimpinan dari institusi Polri, TNI sendiri. Ya, kita pokoknya dalam minggu-minggu ini akan selalu segera ngirim doa untuk yang terbaik untuk di Anton. Sementara itu, pasca peledakan amunisi kedaluarsa, lokasi pemusnahan amunisi sudah steril. Garis polisi dipasang untuk menghindari pihak yang tidak berkepentingan memasuki area lokasi peledakan. Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat, Maijen Epi Setiadi, meminta maaf kepada seluruh keluarga korban yang terdampak akibat ledakan. Pada intinya kami berduka, kami juga mohon maaf pada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang kena korban. Kami sama-sama dapat doakan kami pihak keluarga. Kalau begitu terkait ini aja Pak, terkait dengan Terima kasih banyak. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, menduga adanya kelalaian yang terjadi dalam peristiwa ledakan amunisi kedaluarsa milik TNI AD di Garut yang mengakibatkan 13 orang tewas. Dev menduga ada pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP yang tidak tepat. Telah menewaskan 13 orang, 4 personel TNI dan 9 warga sipil. Hal ini terjadi diakibatkan apa? Tentu pasti ada sebuah kelalaian dan juga prosedur yang tidak tepat sehingga terjadi ledakan yang menewaskan para orang di seputaran tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, mengapa ada warga sipil di dalam perimeter dekat, padahal sedang ada live ammunition yang sedang dihancurkan. Nah, SOP ini yang menjadi pertanyaan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana menegaskan, TNI akan investigasi menyeluruh untuk mengetahui apakah ada kesalahan prosedur dalam proses pemusnahan amunisi tersebut. kegiatan penyisiran dan investigasi di lapangan menjelang gelap dihentikan oleh tim investigasi ya, karena cuaca sudah gelap menjelang malam dan rencana pagi ini kegiatan penyisiran dan kegiatan tim investigasi akan dilanjutkan kembali. TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar. Peledakan amunisi kedaluarsa di Garut Selatan telah menewaskan 13 orang. 4 diantaranya prajurit TNI, sedangkan 9 lainnya dari warga sipil. TNI AD menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan pemakaman 13 korban. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui penanganan kasus ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan, dan juru kamera Arif Rahman di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selamat siang, Jona. Sudah tahap mana investigasi dilakukan? Apakah ada indikasi kelalaian terkait prosedur pemusnahan amunisi? Ya Bella, saat ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi proses penyelidikan itu dengan cara adalah mengumpulkan barang bukti dan keterangan. Jadi kalau kita lihat kejadiannya ini hari Senin, di mana TNI Angkatan Darat khususnya dari Direktorat Peralatan Angkatan Darat sedang melaksanakan pemusnahan amunisi. Jadi inilah amunisi yang sebenarnya sudah kadaluarsa dan memang harus dihancurkan. Dan memang kalau kita lihat Direktorat Peralatan Angkatan Darat adalah pihak yang sangat tepat atau memang adalah direktorat yang memang menghancurkan amunisi khususnya sudah upgear. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini? Bahkan ada melibatkan warga sipil. Memang ini
masih menjadi tanda tanya, apalagi kalau kita lihat korbannya begitu banyak, sampai 13 orang dari 4 TNI dan 9 masyarakat sipil. Dari pihak TNI mengatakan bahwa alasannya adalah warga sipil tersebut datang itu ketika ada ledakan dan mungkin ada rasa penasaran dan mereka mengambil. Sedangkan ada dari sumber lain atau dari pihak lain mengatakan bahwa 9 orang itu dikatakan seperti atau sebagai pemulung. Memang ini masih menjadi tatanya mana pihak yang benar atau mana yang akan kita ambil sebagai kebenaran. Jadi memang dari pihak Angkatan Darat masih melakukan penelusuran. Nah, yang menjadi catatan adalah seperti ini. Ketika ada prosedur khususnya adalah pemusnahan amunisi, ini harus dicek dari cek. Jadi kita harus bisa melihat dulu apakah detonatornya ini masih dalam kondisi aktif atau tidak. Jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi ketika amunisi yang sudah tidak memasuki masa produktif lagi akan diledakkan dikarenakan sudah selesai, jangan sampai ada terjadi kejadian seperti ini. Yang menjadi catatan adalah mengapa bisa ada warga sipil bahkan 9 orang di situ. Apakah ini adalah warga sipil adalah warga lokal yang memang bertempat tinggal di sekitar daerah BKSDA atau memang adalah warga sipil yang memang dipekerjakan oleh TNI dalam rangka untuk mungkin ikut bantu-bantu khususnya dalam rangka untuk amunisi. Jadi masih menjadi tanya dan untuk kronologinya kami masih menunggu sih dari pihak Angkatan Darat. Dari Mabes TNI pun juga sudah menyerahkan ke pihak Mabesat khususnya dari Direktur Angkatan Darat. Jadi memang dari Ditpala sendiri saat ini masih dalam proses penyelidikan untuk melihat tidak hanya mungkin adakah unsur kelalaian khususnya dari proses dari penghancuran amunisi, tapi juga untuk mengetahui apa peran dan fungsi dari warga sipil. Jangan sampai kejadian ini akhirnya memicu adanya ledakan-ledakan yang lain khususnya dalam rangka penghapusan amunisi. Yang pasti proses investigasi masih dilakukan dan kami masih menunggu secara resmi keterangan dari pihak Mabes ataupun dari Mabes TNI untuk mengetahui seperti apa kronologinya khususnya penghabisan atau mungkin penghancuran amunisi yang akhirnya meninggal 13 korban jiwa ini. Bella. Jona, apakah juga sudah ada tanggapan dari TNI soal pernyataan keluarga korban yang bilang kalau korban sipil yang ada di lokasi itu dipekerjakan oleh TNI? Lalu apakah juga ada informasi terkait dengan video-video yang beredar di media sosial? Ya, kita semua tahu video-video tersebut diduga juga adalah para korban yang menjadi korban di ledakan pada hari Senin. Ya Bella, kami sendiri sudah juga meminta keterangan dari pihak Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat terkait adanya foto atau video viral ada warga sipil yang ikut atau turut serta dari peledakan amunisi. Namun dari pihak Mabes atau Mabes TNI menyatakan bahwa mereka belum berkomentar dan mereka sendiri menegaskan atau meminta kepada wartawan untuk menunggu investigasi. Memang kalau kita lihat di media sosial khususnya mungkin di Instagram atau TikTok ini begitu liar, baik mungkin dari opini ataupun dari pendapat dari masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah warga yang memang ikut bantu-bantu, ada yang mengatakan ini pemulung dan sebagainya. Memang dari pihak keluarga sendiri sudah membantah dan pihak keluarga sendiri mengatakan bahwa keluarganya itu sudah ikut membantu TNI bahkan dalam jangka waktu bahkan lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai 10 tahun. Jadi memang mana yang benar atau kronologi mana yang memang harus dipercaya ini masih menunggu keterangan dari resmi. Tapi yang pasti adalah kalau kita lihat dari mungkin dari lokasi kejadian atau kejadian ini memang dianggap tidak biasa. Kok bisa ada warga sipil atau warga sipil ikut serta dalam kejadian seperti itu. Jadi ini memang harus dipelajari mengapa bisa ada warga sipil ikut turut serta atau mereka memang menjadi bagian atau memang tim profesional ikut membantu khususnya dari Direktorat Pelaksanaan Angkatan Darat khususnya dalam rangka untuk amunisi yang sudah akhir atau sudah habis masa pakainya. Kami masih menunggu keterangan dari Angkatan Darat atau Mabes TNI untuk mengetahui bagaimana kronologinya, baik dari kronologi dari penghancuran itu amunisi ini ataupun dari keterlibatan warga sipil yang ikut turut serta dalam penghancuran amunisi ini. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juga Arif Rahman langsung dari Mabes TNI AD di Jakarta. Selamat bertugas kembali.